Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tito Dwi Ari Purnomo, NPM 21110010070 dari kelas 1B reguler pagi BJB. Di sini saya akan mengerjakan tugas membuat video dari mata kuliah organisasi komputer. Yang pertama, apa sih motherboard itu? Motherboard sendiri ialah tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Selain itu, motherboard memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Yang kedua, ada apa sih fungsi dari motherboard? Motherboard sendiri memiliki berbagai macam fungsi, selain dengan fungsi utamanya yaitu sebagai media yang menampung komponen pada komputer. Langsung saja kita masuk ke motherboard Pentium 3. Yang pertama itu ada soket CPU. Soket CPU ini ada dua, ada JIF dan LIF. JIF itu merupakan soket model baru, sedangkan LIF model soket lama. Tapi ada juga di prosesor AMD itu terdapat istilah khusus yaitu soket A. Yang kedua ada North Bridge Controller. Berfungsi menghubungkan antara slot RAM, slot AGP, dan soket CPU. Letaknya berdekatan dengan prosesor. Ini berdekatan dengan prosesor dan menjadikannya sebagai salah satu bagian penting dari sebuah motherboard. Ini ya bentuknya seperti gedung-gedung tinggi yang ada di kota Jakarta. Yang selanjutnya itu ada short break controller. Short break controller ini juga merupakan bagian yang penting ya dari motherboard. Sebagai pengatur kerja periferal pada perangkat komputer seperti ROM BIOS, USB, keyboard, ID controller, mouse, modem, LAN, dan lainnya. Selanjutnya ada slot PCI. Merupakan singkatan dari Peripheral Component Interconnect. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan ADD on card LAN, sound hingga TV tuner. Selanjutnya ada AGP slot atau slot AGP. Ini fungsinya untuk memasukkan kartu AGP atau AGP card yang berguna untuk menampilkan grafis pada layar monitor atau layar komputer ya. Selanjutnya ada ID controller. Berguna untuk mendukung perangkat hard disk atau floppy disk. Ini ya ID connector. Selanjutnya ada CMOS backup battery. Merupakan baterai yang berfungsi untuk memberikan daya pada sebuah memori pada motherboard sebagai pengatur konfigurasi. Selanjutnya ada CPU fan. Merupakan bagian dari komponen motherboard yang berfungsi untuk menghidupkan kipas pendingin untuk prosesor. Jadi fungsinya ini untuk menghidupkan kipas pendingin untuk mendinginkan prosesor. Selanjutnya ada DRAM. DRAM memory slot ini berfungsi untuk memasang memory card atau RAM. Selanjutnya di sini ada konektor for integrated peripheral. Jadi fungsinya sebagaimana kita tahu, konektor ini fungsinya sebagai penghubung antara motherboard dengan perangkat keras komputer lainnya. Perangkat keras tambahan lainnya seperti mungkin LCD, printer atau sound system. Pokoknya perangkat keras lainnya lah, seperti yang saya sebutkan tadi.
Selanjutnya ini hampir kelewat, ada 20 pin ATX power connector. Pada umumnya konektor itu berjumlah 20 sampai 40 pin. Digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Biasanya untuk motherboard versi lama itu menggunakan konektor yang berjumlah 20 pin. Oke, setelah motherboard, kita masuk ke motherboard Intel i7 atau Intel i7. Sebenarnya sih dari bagian-bagiannya itu sama seperti motherboard yang lainnya. Cuman mungkin dari segi bentuk, dari segi kualitas, dari segi teknologi mungkin jauh berbeda dengan motherboard generasi pertama, atau kita bandingkan dengan motherboard Pentium 3 lah. Seperti ini kan ada 20 pin ATX power, di motherboard 3 juga ada. Terus CPU socket di sini juga ada, kurang lebih sih. Yang di Pentium 3 itu tidak ada dikurang-kurangin. Mungkin dari segi teknologi sama bentuknya sih yang berbeda. Sama kualitas juga sih. PCI slot di Pentium 3 juga ada. AGP slot, short brick, baterai, north brick, ada semua. Mungkin segitu dulu dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon dimaafkan, dan apabila penjelasan dari saya agak berbelit-belit juga saya minta maaf, karena jujur saya baru kali ini belajar tentang motherboard. Sekian dari saya, salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.